The death toll from the virus rises. With pneumonia-like symptoms. Human-to-human transmission. Very serious public health threat. The number of known infections has risen sharply. 4,500 cases. 1,000 people have died in the past 24 hours. There are more than 1.7 million cases of COVID-19 around the world. America is paying the price for not being prepared. Halo, nama saya Tamariska. Hari ini saya bersama dengan Hagai dan juga Mauren yang adalah rekan kelompok saya. Kami akan bersama-sama melakukan kampanye mengenai K3. Nah, apa sih K3 itu? K3 merupakan singkatan dari keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Jika secara umum, K3 merupakan bidang yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja pada sebuah institusi ataupun lokasi proyek. Nah, K3 ini merupakan salah satu hal yang penting dan wajib untuk diterapkan oleh semua perusahaan. Kenapa sih K3 ini wajib dan penting? K3 memiliki 3 tujuan utama, dan 3 tujuan utamanya ini diatur juga di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang berisi K3 bertujuan untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, K3 juga menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan juga efisien. Dan yang ketiga, K3 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Selain itu, hal mengenai K3 ini juga diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87, yang berisi pada ayat yang pertama dikatakan, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Yang kedua, ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, selain itu, apa sih fungsi dari K3? Secara umum, K3 memiliki fungsi yang sangat banyak, dan hari ini akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, K3 berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya resiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Yang kedua, K3 juga berfungsi untuk membantu memberikan saran dalam perencanaan, proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja. Yang ketiga, K3 berfungsi untuk memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keempat, K3 dapat menjadi pedoman dalam membuat desain, pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan juga program. Dan yang terakhir, K3 berfungsi sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Dan jika kita simpulkan, K3 ini berfungsi untuk melindungi para pekerja. Kenapa? Karena di lapangan pekerjaan akan selalu terdapat resiko-resiko kecelakaan ataupun bahaya. Sehingga K3 ini diciptakan untuk membantu meminimalisir kemungkinan-kemungkinan kecelakaan kerja tersebut. Nah, K3 ini sebenarnya cukup identik dengan industri-industri yang besar, seperti misalnya pabrik minyak, pabrik gas, pertambangan, ataupun industri-industri yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Tetapi sebenarnya tidak hanya untuk sektor itu saja, karena hampir seluruh jenis industri memiliki dan wajib mempunyai K3. Nah, dan dalam hal ini kami dari kelompok akan secara khusus membahas K3 untuk sektor industri, yaitu industri kurir. Nah, jadi bagaimana sih K3 untuk para kurir, khususnya lagi di masa pandemi seperti sekarang ini? Untuk mengetahuinya, yuk kita saksikan yang berikut ini. Oke, hal yang pertama yang harus dilakukan pertama kali adalah sarapan. Mari kita sarapan. Ini makanannya dibagi. Udah lengkap nih.
tinggal kita makan. Nah, makanannya udah habis nih. Saat makanannya habis, kita siap-siap nyiapin barang yang akan kita antar nanti. Barang yang akan siapkan. Ya. Barang sudah siap, tinggal ini kita masukkan aja. Udah sarapan, udah makan, udah packing barang, tinggal kita saatnya mandi sama nanti kita siap-siap untuk antar barangnya. Nah, kalau udah mandi, saatnya kita siap-siap pakai celana bahan yang panjang dan pakai baju. Nah, kalau udah pakai baju, udah pakai celana, sekarang saatnya siap-siap pakai jaket. Nah, harus pakai jaket juga biar nggak masuk angin di jalan nantinya. Jangan lupa juga masker, dompet juga beserta SIM dan STNK. Dan ini yang paling penting, antis, buat nanti kita semprot ke tangan. Jangan lupa pakai sepatu. Oke, ini cek ban kanan ban motor. Aman, terus ya. Pengereman. Aman. Aman. Lampu. Mengecek tekanan ini. Nggak terlalu kendor, nggak terlalu kencang. Cek stabil, lihat indikator bensin. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian video dari kami. Jangan lupa kasih like sebagai dukungan kalian kepada kami.